Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmat, hidayah, dan kesehatan sehingga kita bisa menimba ilmu di pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik bagi kita semua. Teman-temanku sekalian, izinkan saya, Kinar Pramazori Hartanto, untuk membawa ceramah yang insya Allah akan membawa manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan rukun Islam kedua dan menjadi tiang agama. Salat merupakan kewajiban bagi umat muslim. Namun, kewajiban ini tidak secara mutlak berlaku untuk setiap orang. Ada syarat-syarat tertentu yang menentukan apakah seseorang itu wajib untuk melaksanakan salat atau tidak. Pada pagi yang cerah ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini menegaskan bahwa salat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dilaksanakan oleh umat muslim tanpa terkecuali. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Salat itu mampu untuk menjaga hati kita agar tetap bersih, menenangkan pikiran, dan menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita sedang merasa sedih, gelisah, atau tertekan, salat menjadi tempat untuk menemukan ketenangan, karena di setiap sujudnya, kita dapat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Salat juga merupakan pembeda antara mukmin dan non-mukmin. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pembeda antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir." Ketika seseorang beragama Islam mengucapkan syahadat tetapi tidak menunaikan ibadah salat, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai seorang muslim. Hal ini menunjukkan bahwa salat merupakan bagian penting dari kehidupan setiap umat muslim. Saya tahu untuk menjaga salat 5 waktu itu tidak selalu mudah. Ada kalanya kita merasa capek, ngantuk, sibuk karena terlalu banyak tugas, atau bahkan lupa. Tetapi disitulah letak ujian dan nilai ibadah dari salat itu sendiri. Kita harus mampu untuk melawan rasa malas, godaan untuk menunda salat, dan alasan-alasan buruk yang datang dari diri kita sendiri. Teman-temanku sekalian, syarat wajib salat itu ada 3. Yang pertama, beragama Islam, akil balik atau dewasa, dan berakal sehat yang merupakan batas mulanya kewajiban atau taklif. Syarat sah melaksanakan salat itu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas atau najis, menutup aurat dengan kain yang suci, kemudian berdiri di tempat yang suci, tahu kapan masuknya waktu salat, dan menghadap kiblat. Namun, diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat dalam 2 keadaan, yaitu ketika sedang takut dan ketika berada di kendaraan dalam perjalanan. Rukun-rukun fardu dalam salat itu ada 18, teman-teman. Yang pertama adalah berdiri apabila puasa, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah dengan basmalahnya, kemudian ruku, tumakninah dalam ruku, lalu bangun dari ruku, dilanjutkan dengan iktidal atau berdiri setelah ruku,
tumakninah saat i'tidal, kemudian sujud dan tumakninah saat sujud, lalu duduk di antara dua sujud, duduk terakhir, tahiyat atau tasyahud pada duduk terakhir, baca sholawat Nabi pada duduk terakhir, kemudian salam pertama, dan niat keluar dari sholat. Itu tertib sesuai rukun di atas ya teman-teman. Teman-temanku sekalian, sunahnya sholat sebelum melaksanakan sholat itu ada dua, yaitu azan dan iqamah. Dan sunahnya sholat saat melaksanakan sholat itu juga ada dua, yaitu tahiyat atau tasyahud pertama, dan membaca doa kunut ketika sedang sholat subuh dan sholat witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kalian tata cara yang disunahkan dalam sholat? Tata cara yang disunahkan dalam sholat itu adalah 15, teman-teman, yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, mengangkat tangan saat ruku, mengangkat tangan saat bangun dari ruku, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, tawaju, kemudian membaca a'udzubillah, mengeraskan suara dan memelankan suara sesuai dengan tempatnya, membaca amin, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, membaca takbir saat naik atau turun, mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu dan tasbih saat ruku dan sujud, kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua paha dengan tangan kiri membuka sedangkan tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuk yang menunjuk saat tahiyat. Lalu duduk iftirash pada setiap duduk dan duduk tawaruk pada duduk terakhir serta salam yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain tadi ada tata cara dalam sholat, terus syarat-syarat wajib sholat, sunahnya, dan juga rukun-rukun, ada juga 11 perkara yang mampu membatalkan sholat. Yang pertama adalah perkataan yang disengaja, kemudian gerakan yang banyak, lalu adanya najis, kemudian hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, berubahnya niat, membelakangi kiblat, lalu tertawa terbahak-bahak, makan, minum, serta murtad. Teman-temanku sekalian, dapat disimpulkan bahwa memahami sholat dan memenuhi syarat-syaratnya adalah fundamental dalam agama kita. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka kewajiban sholat itu belum gugur dari diri kita. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Marilah kita senantiasa untuk menjaga sholat kita dan memastikan bahwa syarat-syaratnya terpenuhi, agar ibadah sholat kita dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus bagi diri saya sendiri. Terima kasih teman-temanku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.